Pada video kali ini akan menjelaskan tentang penyelesaian konflik. Apa sih yang dimaksud dengan konflik? Konflik adalah ketidaksepakatan yang muncul karena perbedaan pandangan, kepentingan, atau nilai. Kenapa sih penyelesaian konflik itu penting? Konflik yang tidak diselesaikan dengan tepat itu mengakibatkan menurunkan produktivitas, terhambatnya kinerja tim, dan menciptakan lingkungan kerja yang tidak nyaman. Terdapat 3 jenis utama konflik. Yang pertama adalah konflik relasional. Terjadi ketika dua orang yang memiliki ketidakcocokan kepribadian atau secara emosional. Yang kedua adalah konflik konten. Terjadi karena perbedaan pandangan mengenai tugas atau pekerjaan. Misalnya, saat dua orang karyawan memiliki cara yang berbeda dalam menyelesaikan proyek. Yang terakhir adalah konflik nilai. Konflik ini terjadi karena perbedaan prinsip, keyakinan, atau prioritas. Misalnya, dalam satu tim lebih mengutamakan efisiensi, sementara tim yang lain lebih fokus pada kualitas. Selanjutnya, apa saja sih yang menjadi penyebab umum terjadinya konflik? Yang pertama adalah perbedaan gaya komunikasi. Tiap orang memiliki caranya masing-masing dalam berkomunikasi yang menjadi salah satu penyebab adanya konflik karena terjadinya kesalahpahaman atas perbedaan gaya komunikasi tersebut. Yang kedua adalah kepentingan yang bertentangan. Misalnya, ketika satu pihak ingin fokus pada satu proyek, tapi pihak yang lain ingin memiliki prioritas yang berbeda. Jadi, di antara kedua pihak ini, atas perbedaan kepentingan dapat menyebabkan sebuah konflik. Yang ketiga adalah komunikasi yang tidak jelas. Ketika informasi yang tidak disampaikan dengan jelas, orang bisa saja salah menafsirkan maksud dari rekan kerja mereka, yang dimana tentu saja itu bisa mengakibatkan sebuah konflik. Yang keempat adalah stres dan tekanan kerja. Kondisi ini seringkali memperparah konflik karena orang cenderung lebih emosional. Selanjutnya adalah dampak negatif dari konflik yang tidak terselesaikan. Kalau konflik tidak diselesaikan dengan baik, dampaknya bisa sangat buruk. Contohnya, yang pertama adalah produktivitas menurun. Konflik yang berlarut-larut bisa membuat karyawan tidak fokus pada pekerjaan. Yang kedua adalah hubungan antar karyawan memburuk. Di lingkungan kerja bisa menjadi tegang dan tidak nyaman atas hubungan antar karyawan yang memburuk tersebut. Yang terakhir yang menjadi dampak negatif yaitu stres yang meningkat. Kondisi ini bukan hanya mempengaruhi kinerja, tapi juga kesehatan mental karyawan. Yang selanjutnya, bagaimana sih cara kita menyelesaikan konflik? Ada 5 langkah utama yang bisa kita ikuti. Yang pertama, identifikasi sumber konflik. Identifikasi dengan cara cari tahu akar masalahnya. Ini penting untuk memahami mengapa konflik ini bisa terjadi. Yang kedua adalah komunikasi terbuka. Dorong setiap orang yang terlibat untuk berbicara secara jujur tentang perasaan dan pandangan mereka, yang dimana tujuannya adalah untuk memahami satu sama lain. Yang keempat, cari win-win solution. Nah, yang dimaksud dari win-win solution ini adalah carilah solusi yang bisa menguntungkan kedua belah pihak. Setiap orang punya gaya yang berbeda dalam menghadapi konflik. Ada 5 gaya penyelesaian konflik yang umum digunakan. Yang pertama adalah gaya kompetitif. Gaya kompetitif ini yaitu menyelesaikan konflik dengan fokus untuk menang, meskipun harus mengorbankan kepentingan orang lain. Yang kedua adalah gaya kolaboratif, yang dimana gaya ini mencari solusi yang menguntungkan untuk semua pihak, agar setiap orang merasa puas. Gaya yang ketiga yaitu gaya menghindar. Yang dimaksud dari gaya menghindar ini yaitu mengabaikan konflik dan berharap masalah akan hilang dengan sendirinya, meski ini sering memperburuk keadaan. Yang keempat adalah gaya akomodatif. Gaya akomodatif ini yaitu mengutamakan kepentingan orang lain, meski itu berarti mengorbankan kebutuhan kita sendiri. Yang terakhir yaitu gaya kompromi, yang dimana gaya kompromi ini adalah mencapai kesepakatan dengan cara memberi sebagian dari apa yang diinginkan oleh dua pihak. Misalnya, dalam perusahaan, jika manajer ingin rapat diadakan pagi hari, tapi tim lebih suka sore hari, mereka bisa setuju untuk mengadakan rapat di siang hari sebagai jalan tengah. Cukup sekian sedikit penjelasan dari saya. Jika ada hal yang kurang jelas atau perlu dikoreksi, saya terbuka untuk masukan. Terima kasih atas perhatiannya.